Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Korea Ina dengan NIM 3302022043. Yang pertama yaitu peranan hukum terhadap penanaman modal, yaitu memberikan kepastian hukum, aturan yang jelas. Undang-undang memberikan aturan yang jelas mengenai prosedur penanaman modal, hak dan kewajiban investor, serta membentuk usaha-usaha yang diperbolehkan, mencegah ketidakpastian. Dengan adanya kepastian hukum, investor dapat merencanakan investasinya dengan lebih baik tanpa khawatir akan perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Selanjutnya yaitu melindungi hak dan kewajiban investor. Perlindungan aset. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap aset-aset yang diinvestasikan, baik aset tetap maupun aset lancar. Penyelesaian sengketa. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak investor jika terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Insentif. Undang-undang seringkali memberikan berbagai insentif bagi investor, seperti tax holiday, fasilitas bea cukai, dan kemudahan mendapatkan izin usaha. Birokrasi yang efisien. Undang-undang mendorong adanya penyederhanaan birokrasi dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat proses perizinan. Selanjutnya yaitu mengatur hubungan antara investor dan pemerintah. Kewajiban pemerintah. Undang-undang mengatur kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada investor, seperti menyediakan infrastruktur yang memadai dan menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Hak dan kewajiban investor. Undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban investor, seperti kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya, undang-undang dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dianggap strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Transfer teknologi. Undang-undang dapat mendorong transfer teknologi dari investor asing ke perusahaan dalam negeri. Pertanyaan kedua yaitu bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan UU Penanam Modal. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing antara lain yang pertama, produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang. Yang kedua yaitu bidang usaha lainnya yang berdasarkan undang-undang dinyatakan tertutup. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, Undang-Undang tentang penerbitan media massa, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur melalui UU sektoral untuk melindungi kepentingan nasional, SDA, Kapotek di sektor perhubungan, perlindungan UMK, MK. Terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3 tentang tujuan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Yang kelima yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, terus mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real. Selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang pertama, pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional. Selanjutnya itu mempercepat peningkatan penanaman modal. Soal yang keempat yaitu tentang repatriasi dalam penanaman modal. Penanaman modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing terhadap yang pertama itu modal. Investor dapat memindahkan kembali modal yang telah ditanamkan di Indonesia. Yang kedua yaitu tentang keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain. Semua bentuk pendapatan yang diperoleh dari investasi dapat direpatriasi. Selanjutnya itu tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan modal. Jika investor membutuhkan tambahan dana untuk memperbesar investasinya, dana tersebut dapat ditransfer dari luar negeri. Terus, dana untuk pembayaran kembali pinjaman. Investor dapat memindahkan dana untuk melunasi pinjaman yang diperoleh untuk membiayai investasinya. Terus, royalti atau biaya yang harus dibayar. Pembayaran royalti atau biaya lisensi atas penggunaan teknologi atau merek dagang dapat direpatriasi. Selanjutnya yaitu pendapatan dari pekerja asing. Terus ada hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal. Terus ada kompensasi terhadap kerugian. Dan yang terakhir yaitu pembayaran dalam rangka bantuan teknis, daya teknis, manajemen, dan HKI. Soal yang kelima yaitu tentang mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengatur. Terdapat di pasal 31. Yang pertama ada mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. Terus ada pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri. Terus diatur dengan U tersendiri yaitu di pasal 31 yang memuat untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis sebagai pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Yang kedua yaitu ketentuan KEK diatur dengan undang-undang. Soal yang keenam yaitu nasionalisasi dalam penanaman modal. Yaitu pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambil alihan kecuali dengan undang-undang. Dalam hal pemerintahan melakukan tindakan nasionalisasi, pemerintahan akan memberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat tentang kompensasi, penyelesaian dilakukan dengan arbitrase. Soal yang ketujuh yaitu tentang fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Menurut pasal 18 ayat 3 dan 4. Yaitu yang pertama, pengurangan pajak penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu tentang pembebasan atau keringanan biaya masuk atau impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Terus ada pembebasan atau keringanan biaya masuk bahan baku atau bahan penolong dan persyaratan untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Selanjutnya yaitu pembebasan dan pengurangan PPh badan dalam jumlah waktu dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir. Selanjutnya itu penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. Yang terakhir yaitu pembebasan atau keringanan biaya masuk bagi restrukturisasi barang modal jangka waktu tertentu. Yang ke-8 yaitu pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia menurut pasal 22 tentang fasilitas pertahanan. Yang pertama itu ada hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali berupa yaitu yang pertama HGU diberikan 95 tahun yaitu 60 tahun plus diperbarui 35 tahun. Yang kedua HGB diberikan 80 tahun yaitu 50 tahun dan diperbarui 30 tahun. Dan yang terakhir itu hak pakai diberikan 70 tahun, 45 tahun plus diperbarui 25 tahun. Yaitu selanjutnya pemberian dan perpanjangan hak atas tanah dapat dihentikan atau dibatalkan jika perusahaan penanam modal yang pertama yaitu menelantarkan tanah
merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian. Selanjutnya itu melanggar ketentuan peraturan undang-undangan di bidang pertanahan. Soal yang ke-9 yaitu tentang pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing, yaitu perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja WNI. Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing atau WNA. Soal yang terakhir yaitu bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. PMDN bisa berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Kalau PMA wajib berbentuk PT, berbadan hukum, dan berkedudukan di wilayah RI. PMA dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan dengan cara lain yang sesuai dengan undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.